terkasih, selamat datang di podcast Kata Keso pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Quinta dan pada hari ini ada Kak Brigita. Selamat malam Kak Brigita. Selamat malam Kak, halo semuanya, aku Brigita dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, halo juga Kak Brigita. Nah, teman-teman, pada malam hari ini nih kita akan membahas tema yang asik banget. Temanya itu orang muda sebagai agen perubahan dalam menjaga lingkungan berdasarkan Laudato Si. Tapi nih Kak Gita, sebelum pembahasan kita dimulai, biar teman-teman juga tahu nih, apa sih Laudato Si itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Jadi, Laudato Si adalah surat resmi dari Gereja Katolik yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Dokumen ini membahas tentang lingkungan, yaitu mengajak seluruh manusia untuk lebih peduli terhadap lingkungan sebagai rumah bersama. Terus bagaimana caranya kita sebagai orang muda untuk menjaga lingkungan tersebut, gitu Kak. Oh, oke. Berarti selama ini nih Laudato Si yang kita kenal kan tentang lingkungan nih. Betul. Ternyata nggak cuma tentang lingkungan, tapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai manusia, seperti itu. Betul. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana dokumen Laudato Si khususnya pada artikel 202 sampai 208 mengajak kita sebagai orang muda untuk menjadi agen perubahan melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana dan kehidupan sehari-hari. Gitu, Oke, terima kasih banget Kak Brigita penjelasannya. Tapi nih, kan banyak orang muda yang asik banget berlomba-lomba pengen ngikutin tren, tapi dikit banget yang peduli. Nah, itu gimana tuh? Teman-teman, aslinya tuh ya, kita sebagai orang muda tidak hanya mengikuti arus atau mengikuti tren, tapi kita harus juga memikirkan dampak yang terjadi pada lingkungan kita. Karena secara tidak langsung, meskipun bukan kita yang melakukan, tapi dampak tersebut terjadi kepada kita gitu. Nah, pada artikel 202 pada dokumen Laudato Si, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kesadaran harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan itu nggak cukup gitu Kak. Kayak gitu ya Kak, berarti bukan cuma sekedar kita tahu lingkungan ini rusak, itu berarti nggak cukup aja. Nggak cukup. Oke. Gitu teman-teman. Ternyata benar-benar relate banget nih teman-teman sama kita. Jadi kita tuh sebagai orang muda jangan cuma ikut-ikutan tren doang, tapi kita juga harus tahu gimana sih cara menjaga lingkungan dan gimana sih menanggulanginya. Betul. Nah, Kak Grita, lalu gimana sih cara kita buat memulai perubahan itu? Nah, perubahan itu bisa dimulai dari tindakan hal-hal kecil, misalnya menggunakan tumbler pribadi, lalu tidak menggunakan plastik terus-menerus, atau bisa diganti dengan tote bag atau barang-barang lainnya. Nah, pada artikel 203 Kak, itu juga mengajak kita sebagai orang muda untuk lebih bijak dalam gaya hidup. Tidak semua yang viral itu harus kita ikuti, tapi harus kita juga realisasikan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Wah, tepat banget nih. Nah, jadi teman-teman semua, ternyata menjadi agen perubahan itu tuh nggak harus melakukan sesuatu yang sangat besar, tapi bisa dilakukan dengan hal yang kecil, di mana kita berani untuk memulai dan melakukannya secara konsisten. Nah, betul. Nah, menjadi agen perubahan itu nggak harus melakukan hal-hal yang besar juga ya. Nah, kita dimana kita sebagai orang muda itu untuk berani bertindak dari hal kecil. Kalau kita berani, pasti akan berdampak kepada semua orang. Yes, benar banget. Apalagi nih ya teman-teman, dari pembicaraan kita tadi sungguh sangat menarik bahwa orang muda kita tuh harus bisa berani untuk memulai. Pertama dari diri kita sendiri, dari diri kita barulah kita mulai sharing, mengajak teman-teman sekitar kita untuk ikut peduli terhadap lingkungan. Betul, karena kita satu orang bergerak, itu pasti orang lain tuh akan ikut terinspirasi, ikut membantu, bahkan ikut untuk menjaga lingkungan. Nah, dari situlah perubahan itu bisa terjadi. Jadi teman-teman, sebagai orang muda, kita harus untuk berani untuk menjaga lingkungan. Jadi dari hal-hal kecil, meskipun emang bukan kita yang melakukan, tapi sekedar pengetahuan itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita harus mulai bertindak dari hal-hal kecil tersebut, dengan membawa tumbler, tidak menggunakan sampah plastik, dan juga tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu kan. Oke, nah teman-teman semua nih, dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan bahwa hari ini tuh kita belajar bukan hanya tentang cara menjaga lingkungan, tetapi juga
tugas, tanggung jawab bukan hanya orang lain tapi diri kita sendiri. Tanggung jawab kita bersama sebagai orang muda, kita tuh dipanggil untuk menjadi agen perubahan melalui tindak-tindakan yang kecil, sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk teman-teman, sebagai orang muda kita harus berani untuk melakukan hal perubahan tersebut. Semoga obrolan kita hari ini dapat benar-benar membuka hati kita untuk berubah, menjadi agen perubahan di lingkungan kita. Yeay, baik. Terima kasih Kak Brigita atas obrolannya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.